Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai inovasi kurikulum darurat dan kurikulum prototipe. Next, Lin. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ninda Oktaviani Putri, Fadila Rahmawati, dan Farah Ninti Oktaviani. Nah, yang pertama kali kita akan bahas yaitu mengenai kurikulum darurat. Sebelum lebih jauh, kita bahas dulu definisi dari kurikulum darurat itu sendiri. Kurikulum darurat adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat, dengan memperhatikan rambu-rambu ketentuan yang berlaku serta kondisi keterbatasan masing-masing satuan pendidikan di masa darurat. Kurikulum darurat adalah salah satu pilihan yang bisa diambil satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kurikulum darurat diciptakan untuk penyederhanaan kompetensi dasar selama pembelajaran jarak jauh. Penyederhanaan ini akan mengurangi kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga peserta didik akan fokus kepada kompetensi yang esensial dan kompetensi yang menjadi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran ke tingkat selanjutnya. Seperti pembelajaran pada saat ini, yaitu dilakukan secara jarak jauh, menggunakan aplikasi secara online seperti Zoom, Gmeet, dan yang lain sebagainya, sehingga adanya penyederhanaan kompetensi dasar, karena waktunya itu terbatas. Next, Lin. Selanjutnya ada karakteristik dari kurikulum darurat itu sendiri. Yang pertama ada kesederhanaan. Kenapa kesederhanaan? Karena di masa darurat ini kita serba terbatas, waktunya terbatas, terus ruang lingkupnya juga terbatas. Jadi seperti yang dipresentasikan sebelumnya bahwa kurikulum darurat ini merupakan kesederhanaan atau bentuk kesederhanaan dari kompetisi dasar. Kemudian yang kedua ada kejelasan. Kurikulum darurat harus jelas bagaimana sistematikanya dan bagaimana implementasinya. Yang ketiga ada prioritas, karena ini adalah kurikulum darurat, jadi diprioritaskan untuk menggunakan kurikulum darurat ini, walaupun sebelumnya terdapat kurikulum yang sudah ada. Dan yang keempat ada aktivitas, walaupun kita kurikulum darurat semuanya serba terbatas, tapi aktivitasnya ini harus tetap terjaga, tetap aktif, dan juga tetap efisien. Next, Lin. Nah, selanjutnya ada latar belakang dari kurikulum darurat itu sendiri. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat pembelajaran dilakukan secara daring atau online untuk penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, di mana pemerintah itu melakukan penyederhanaan terhadap kurikulum. Pemerintah melalui Kemendikbud telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Kurikulum darurat dalam kondisi khusus merupakan rancangan kurikulum dengan penyederhanaan kurikulum 2013 atau kurikulum yang sudah ada sebelumnya. Penyederhanaan tersebut terletak pada pengurangan dari kompetensi dasarnya bagi setiap mata pelajarannya. Kebijakannya tersebut dirancang oleh pemerintah untuk digunakan sebagai opsi atau pilihan bagi sekolah. Nah, tujuan dari kurikulum darurat ini adalah untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum mana yang sesuai bagi peserta didiknya. Di mana pemerintah itu memberikan 3 opsi, yaitu yang pertama tetap memakai kurikulum nasional, atau yang kedua memakai kurikulum darurat, atau yang ketiga yaitu memakai kurikulum yang telah disederhanakan secara mandiri oleh sekolah. Dengan ketiga opsi tersebut dan jangka waktunya, sekolah dapat memilih sesuai kemampuan dan kondisi wilayah sekolah yang bersangkutan. Jadi bersifat fleksibel.
sekolah bisa memilih 3 kurikulum yang telah diberikan oleh pemerintah tadi sebagai opsi dalam kurikulum darurat ini. Next, Dinda. Selanjutnya ada tujuan dari kurikulum darurat. Nah, setelah dijelaskan sebelumnya juga bahwa tujuan dari kurikulum darurat ini untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan dalam menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dari peserta didik. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaannya itu dapat pertama tetap mengacu ke kurikulum nasional atau menggunakan kurikulum darurat atau opsi yang ketiga itu melakukan penyederhanaan namun secara mandiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fadilah. Baik, sekarang kita masuk ke bagian implementasi dari kurikulum darurat, di mana di sini terdapat 4 poin. Poin yang pertama adalah pengembangan kompetensi guru. Pengembangan ini merupakan aktivitas untuk menunjang profesionalisme guru agar memiliki kompetensi profesi, yaitu agar mampu melaksanakan tugas pokok dan kewajiban dalam melaksanakan proses pembelajaran, di mana hal-hal itu termasuk seperti pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. Nah, penjelasan tersebut itu berdasarkan dari Sutikno pada tahun 2011. Pada poin kedua, yaitu learning change atau cara pembelajaran yang berubah. Perubahan dalam pembelajaran merupakan dasar untuk kemajuan pendidikan. Era di mana pendidikan mampu beradaptasi dalam situasi dan kondisi. Materi, metode, dan media yang dibutuhkan menjadi pertimbangan dalam learning change, di mana seperti sekarang metode yang kita gunakan menggunakan beberapa aplikasi internet yang menunjang pembelajaran. Poin yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, itu dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Jadi di sini kita bebas menggunakan teknologi dengan syarat menggunakannya dengan hal yang positif. Baik, poin yang keempat, evaluating learning outcome. Yaitu, seperti yang kita tahu bahwa evaluasi merupakan alat ukur yang dapat kita gunakan untuk melihat seberapa besar keberhasilan dalam pembelajaran. Evaluasi juga dapat digunakan untuk melihat kelebihan serta kekurangan yang terjadi ketika kurikulum darurat itu diimplementasikan. Next. Selanjutnya, kita bahas mengenai hasil inovasi yang ditawarkan oleh kurikulum darurat. Di sini terdapat beberapa poin. Poin yang pertama yaitu struktur kurikulum. Dalam struktur kurikulum, guru melakukan perubahan dengan menyederhanakan RPP serta indikator kompetensi dasar untuk memperpendek durasi jam pelajaran. Poin yang kedua, beban belajar. Nah, beban belajar di sini akan menjadi lebih pendek dan jumlah mata pelajaran yang hanya diberikan 2 atau 3 mata pelajaran per hari. Mengingat karena jam pelajaran yang dipotong jadi lebih pendek, sehingga mata pelajaran yang dipelajari pun harus sesuai dengan jam pelajaran. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran terdapat 2 jenis pembelajaran yang dilakukan, yaitu kelas nyata atau tatap muka dan kelas tidak nyata atau virtual. Atau disebut juga dengan yang sedang dilaksanakan itu hibrid atau 50% PTM, 50% PJJ. Yang keempat, penilaian hasil akhir. Pelaksanaan penilaian hasil akhir dilakukan seperti pada pembelajaran normal, seperti penilaian harian di akhir materi, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Jadi walaupun jam pelajaran dikurangi dan jadi tetap muka, namun penilaiannya sama seperti penilaian pada saat tatap muka. Next.
Selanjutnya, terdapat kelebihan dan kekurangan dari kurikulum darurat. Yang pertama kita adalah kelebihan kurikulum darurat. Yang pertama, tersedia acuan kurikulum yang sederhana bagi guru sehingga beban mengajar berkurang. Yang kedua, guru dapat fokus pada tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dan dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual karena seringnya guru juga terbebani oleh masalah administrasi di sekolah. Orang tua lebih mudah mendampingi anaknya belajar di rumah. Kesejahteraan psikososial siswa, guru, dan orang tua meningkat. Yang kelima, pembelajaran yang dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh membuat guru dan siswa dituntut untuk beradaptasi mengintegrasikan informasi teknologi dalam proses pembelajaran. Tentunya, ini akan menambah pengetahuan dan keterampilan guru dan siswa pada bidang teknologi informasi. Lalu untuk kekurangan dari kurikulum darurat yaitu yang pertama, guru dituntut untuk melatih pedagogiknya dalam PJJ, di mana tidak semua guru terbiasa untuk menggunakan internet. Jadi itu kekurangannya. Yang kedua, meningkatnya keperluan akses internet yang membutuhkan tambahan biaya. Yang ketiga, sosialisasi atau adaptasi dalam penerapan kurikulum darurat membutuhkan waktu yang cukup lama karena tentunya tidak terbiasa. Yang keempat, berkurangnya interaksi antar pelajar dan interaksi pelajar dengan pengajar. Yang kelima, metode pemahaman terhadap materi yang berbeda-beda, di mana jika siswa yang memiliki kepribadian yang ekstrovert tentunya lebih suka beradaptasi dengan lingkungan. Kita masuk ke kurikulum prototype. Yang pertama di sini kita akan bahas definisi. Nah, kurikulum prototype ini merupakan kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis project atau kita sebut dengan project based learning. Nah, kalau pada taman kanak-kanak, pendekatannya itu awalnya berbasis tema yang nantinya akan berubah lebih fokus pada literasi. Sedangkan pada sekolah dasar, itu akan dipisah menjadi IPA dan IPS, sedangkan pada kurikulum prototype, pelajaran IPA dan IPS itu digabung. Pada SMP, kurikulum 2013, mata pelajaran informatika merupakan mata pelajaran pilihan. Sedangkan pada kurikulum prototype, informatika menjadi mata pelajaran wajib, dan pada jenjang SMA, ini akan menjadi penentuan jurusan di kelas 11, karena di kelas 10 merupakan masa persiapan termasuk pemantauan dari guru BK yang nantinya akan dilihat peminatan serta kemampuan dari siswanya itu sendiri. Next. Selanjutnya ada karakteristik kurikulum prototype. Yang pertama, fleksibilitas bagi guru, di mana guru memiliki kesempatan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik atau disebut dengan teach at the right level. Yang kedua, fokus pada materi esensial, sehingga guru memiliki cukup waktu untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Kurikulum prototype akan mendorong pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan non-teknis atau disebut juga dengan soft skills dan karakter profil pelajar Pancasila. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu latar belakang kurikulum prototype. Hasil evaluasi yang dilakukan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menunjukkan bahwa sekolah-sekolah menggunakan kurikulum darurat lebih maju 4-5 bulan belajar daripada yang menggunakan kurikulum 2013 secara penuh. Berdasarkan hasil tersebut, Kemendikbudristek terus menyusun strategi untuk mengatasi kehilangan pembelajaran atau learning loss yang dialami siswa selama pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19.
Kemendikbudristek berencana akan memberikan opsi kebijakan kurikulum untuk pemulihan pembelajaran, salah satunya melalui kurikulum prototipe yang merupakan lanjutan dari kurikulum masa khusus pandemi COVID-19 atau kurikulum darurat, sehingga ketertinggalan belajar selama pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 menjadi latar belakang munculnya inovasi kurikulum, yaitu kurikulum prototipe. Selanjutnya yaitu tujuan kurikulum prototipe. Yang pertama, menurut Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek Anindito Aditomo, kurikulum prototipe bertujuan untuk memberi ruang yang lebih luas bagi pengembangan karakter dan kompetensi dasar siswa. Yang kedua, menurut Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP, Johan Ahmadi, kurikulum prototipe bertujuan untuk mengejar ketertinggalan peserta didik akibat learning loss. Selanjutnya yaitu implementasi kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Pelaksana tugas Kepala Pusat Perbukuan Kemendikbudristek Supriyatno mengatakan saat ini kurikulum prototipe sudah diterapkan di 2.500 satuan pendidikan yang tergabung dalam program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan pada tahun 2021. Namun, mulai 2022, satuan pendidikan yang tidak termasuk sekolah penggerak pun diberikan opsi untuk dapat menerapkan kurikulum prototipe. Selanjutnya, kelebihan kurikulum prototipe. Yang pertama yaitu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nah, kelebihan dalam kurikulum ini, dalam pembelajarannya menggunakan pembelajaran discovery learning. Lalu yang kedua, menggunakan pendekatan tematik integratif dan pendekatan saintifik. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran yang mudah ditemukan. Yang keempat, penilaian dalam prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013 memiliki deskriptor dari indikator yang jelas, sehingga membantu guru dalam melakukan penilaian terhadap siswa. Lalu yang kelima, perkembangan yang dialami siswa dalam setiap kompetensi inti dapat menjadi sarana bagi guru mendeskripsikannya ke dalam rapor siswa. Lalu, kekurangan kurikulum prototipe. Yang pertama, hanya menggunakan salah satu model pembelajaran saintifik, yaitu model pembelajaran discovery learning. Jadi, dalam kurikulum prototipe ini tidak bisa menggunakan model pembelajaran yang lain selain pembelajaran discovery learning. Lalu yang kedua, waktu kegiatan yang dituliskan dalam prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013 harus disesuaikan oleh guru. Sedangkan bagi siswa yang berkebutuhan khusus membutuhkan waktu yang lebih lama dari waktu yang dituliskan dalam prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013. Yang ketiga, tidak tercapainya target pendidikan di awal penerapan. Yang keempat, di beberapa daerah, kadang-kadang fasilitas yang dimiliki sekolah menjadi kendala tidak berhasilnya penerapan kurikulum baru. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua sekolah juga memiliki media pembelajaran yang memadai untuk menunjang aktivitas pembelajaran. Lalu yang kelima, perubahan kurikulum tentu saja membutuhkan waktu sosialisasi kepada guru-guru yang merupakan pelaksana di lapangan. Hasil inovasi yang ditawarkan oleh kurikulum prototipe, yaitu menurut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, bahwa kurikulum prototipe merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan perubahan dalam pengembangan karakter dan pola pikir siswa. Kurikulum prototipe dapat mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Di sisi lain, kurikulum prototipe memberi fleksibilitas dan ruang besar bagi kearifan lokal, sehingga setiap satuan pendidikan dapat menunjukkan karakter dan keunikannya masing-masing. Melalui kurikulum ini, sekolahnya mengedepankan project-based learning, agar bakat dan kompetensi siswanya dapat dikembangkan. Melalui kurikulum ini juga, para siswa menjadi memiliki tantangan untuk mengembangkan karakternya hingga terbentuk profil pelajar Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, setelah
Setelah presentasi dari kami mempersilahkan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan dapat ditulis dalam kolom komentar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia kelompok 9. Pertanyaannya yaitu, salah satu poin yang disoroti di kurikulum prototype ialah penghilangan penjurusan di SMA. Nah, bukankah pendidikan yang lebih penting, yang spesifik itu lebih penting? Pertama, jika kita berbicara mengenai ilmu spesifik, sekarang yang diperlukan itu adalah kemampuan-kemampuan yang sifatnya umum, seperti soft skill atau keterampilan abad 21 seperti 4C. Semuanya adalah keterampilan yang sifatnya itu lintas domain atau lintas mata pelajaran, atau juga disebut dengan lintas dunia. Di kurikulum prototipe itu penjurusan itu dihilangkan karena kita lihat dari apa yang dibutuhkan pada zaman ini, yaitu yang lebih dibutuhkan adalah keterampilan umum dibandingkan keterampilan spesifik. Namun keterampilan spesifik bukan berarti tidak penting, namun keterampilan umum yang pada zaman ini lebih dibutuhkan, kemampuan sumber daya manusianya harus lebih ditingkatkan dari segi kemampuan anak itu sendiri. Itu jawaban dari saya. Jawaban dari kelompok lain akan dijawab oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Farhanantia Feveni akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 10, yaitu pertanyaannya, apakah ada komponen-komponen standar nasional dalam kurikulum darurat yang berbeda dengan standar nasional di kurikulum 2013? Nah, sebetulnya untuk komponen-komponen seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa komponennya itu seperti kompetisi dasar, inti, dan yang lainnya itu hampir sama, namun hanya terjadi penyederhanaannya saja. Karena dalam kurikulum darurat ini diperlukan waktu yang cukup sedikit karena harus ada penyederhanaan, karena kita keterbatasan antara waktu, tempat, dan juga aplikasi yang kita gunakan. Jadi diperlukan waktu yang cukup sedikit sehingga terjadi penyederhanaan komponen-komponen dasar sepertinya sebetulnya sama saja antara kompetisi dasarnya, hanya saja ada penyederhanaannya saja. Seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya, Linda. Menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu apa perbedaan kurikulum prototype dengan kurikulum sebelumnya. Nah, perbedaannya itu yang pertama di jenjang sekolah dasar atau SD, pada kurikulum 2013 untuk sekolah dasar terdapat pemisahan antara mata pelajaran IPA dan IPS. Sedangkan pada kurikulum prototype, kedua mata pelajaran ini digabung menjadi satu mata pelajaran menjadi ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Tujuannya ialah sebagai persiapan ketika
prototipe di jenjang ini adalah pada mata pelajaran informatika. Jika sebelumnya lebih bersifat pilihan, maka pada kurikulum prototipe mata pelajaran ini dianggap wajib. Lalu di jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Pada kurikulum 2013, siswa harus memilih jurusan IPA, IPS, ataupun bahasa. Sedangkan pada kurikulum prototipe tidak ada lagi pemilihan jurusan IPA, IPS, ataupun bahasa. Sekian jawaban dari saya. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini mengenai inovasi kurikulum darurat dan kurikulum prototipe. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.